Aksi saling dorong terjadi antara warga desa Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara dengan Pusat Koperasi Angkatan Darat atau Puskopat. Dalam video amatir yang direkam warga desa, kedua belah pihak nyaris terlibat bentrok. Namun warga desa tak mampu melawan anggota TNI yang bermaksud memasang plang klaim kepemilikan lokasi tanah. Warga pun akhirnya memilih menyelamatkan diri lari ke sawah karena tak mampu melawan. Buntut bentrok, warga desa melapor ke Pomdam 1 Bukit Barisan. Meski kedatangan warga diterima, namun Pomdam mengarahkan warga melaporkan peristiwa tersebut ke polisi militer di Lubuk Pakam. Di pagi hari kita berjumpa dengan mereka, Pak. Kita larang untuk membuat semacam pertengkaran. Ternyata sesudah pergi kita rapat ke Polres, di belakang kita itu ada perkelahian. Bahkan anak-anak, menurut laporan daripada masyarakat kita, ada yang kena pijak. Itu yang kita sesalkan bagi Angkatan Darat tadi. Lain daripada situ, kita dari pemerintah desa, pastinya kita sebagai penengah, karena kita sebagai aparat desa. Keributan antara Puskopat dengan warga terkait sengketa lahan seluas 65 hektar yang diklaim warga sudah 52 tahun mereka kuasai sebagai tanah warisan. Sementara Puskopat mengklaim sebagai pemilik sah berdasarkan HGU nomor 1 tahun 1994. Tabrakan maut melibatkan truk bermuatan besi dan pick-up terjadi di Jalan Raya Cikalong, Cianjur. Kondisi kedua kendaraan rusak parah pasca tabrakan. Awalnya truk bermuatan besi melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Bogor menuju Cianjur. Saat berada di Jalan Raya Cikalong, dengan kondisi jalan menikung dan menurun, diduga rem truk tidak berfungsi. Truk menabrak pick-up yang melaju dari arah berlawanan. Terdengar benturan keras akibat kedua kendaraan tabrakan. Kecelakaan truk dan pick-up terhenti usai menabrak tiang listrik dan masuk kebun milik warga. Ada teriakan. Ada teriakan. Setelah dilihat apa? Lihat udah di sini udah kelihatan. Ini mobil truk dari arah mana, Kang? Dari atas. Dari atas. Bawa apa itu? Bawa besi. Ini dugaannya akibat apa? Kayaknya kecepatan kayaknya. Ya, mobil yang mana? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Dari atas cepat, dari bawah cepat. Akibat tabrakan, 1 orang tewas dan 3 lainnya alami luka parah. Jasad korban dibawa ke ruang jenazah RSUD Cianjur. Sementara 3 korban terluka mendapat perawatan di RSUD Cianjur. Lama pergi ditinggal suami merantau ke negeri seberang membuat seorang ibu rumah tangga menjadi kesepian. Diam-diam dia membagi cintanya dengan pria idaman lain. Ketika cinta terlarang semakin dalam, pasangan selingkuhan ternyata tak mau ditinggalkan. Hubungan semakin runyam ketika perselingkuhan melibatkan utang piutang. Namun pemirsa, akhirnya buntut cinta terlarang membuat nyawa sang perempuan melayang. Pemirsa, selain kasus pembunuhan seorang ibu rumah tangga di tangan selingkuhan selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlis Tahadi. Dipicu cemburu mendapati percakapan mesra dengan pria lain, seorang suami di Garut, Jawa Barat menganiaya istrinya dengan senjata tajam hingga tewas. Sebelumnya pelaku mengajak korban menginap di rumah rekannya. Saat korban tertidur lelap, pelaku pun melancarkan aksinya. Satreskrim Polres Garut menangkap Hendy, pelaku pembunuh istrinya sendiri, Risnawati, yang terjadi di Kecamatan Mekar Mukti, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan dan olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan luka aniaya senjata tajam pada leher korban. Selain pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti golok, ponsel, serta pakaian korban.
Kejadian tragis ini berawal saat pelaku dan korban bertengkar yang dipicu rasa cemburu pelaku mendapati percakapan mesra antara korban dengan pria lain melalui media sosial. Selang waktu berjalan, pelaku pun mengajak korban untuk menginap di rumah rekannya. Saat tertidur nyenyak, pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam hingga tewas. Warga yang curiga dan mengetahui kejadian langsung mendobrak rumah serta menangkap pelaku yang bersembunyi di lokasi. Adapun motif dari tindak pidana ini yaitu adalah adanya percecokan sebelum-sebelumnya, karena akibatnya diduga bahwa Ibu Rasnawati ini itu memiliki pil atau pria idaman lain yang dipicu juga oleh adanya komunikasi melalui media sosial, melalui SMS juga, yang di situ ada kata-kata yang bersifat mesra sehingga mengakibatkan kecemburuan dari tersangka yang merupakan suami dari. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Satuan Reskrim Polresta Banyumas berhasil mengungkap pembunuhan seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Sumpiuh, Banyumas. Pelaku yang merupakan kekasih korban nekat menghabisi korban karena kesal selalu ditagih utang dan korban minta putus. Satuan Reskrim Polresta Banyumas berhasil mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan terhadap ibu rumah tangga bernama Meliani, 46 tahun, di perumahan Gampingan Permai, Desa Kebukuro, Kecamatan Sumpiuh, Banyumas, Jawa Tengah. Setelah penyelidikan dan mengumpulkan keterangan saksi-saksi, polisi mengamankan terduga pelaku AMB, 35 tahun, beserta barang bukti berupa kabel listrik, spray, 1 buah handphone, kaos dan celana pendek, serta 1 unit sepeda motor. Awalnya pelaku terlibat cekcok dengan korban karena korban selalu menagih utang sebesar 4 juta rupiah dan meminta putus. Karena kesal, pelaku menganiaya korban dengan cara membekap korban hingga tewas. Untuk memastikan korban tewas, pelaku lalu menyetrum korban dan meninggalkan jasad korban di rumahnya. Keesokan harinya, untuk mengelabui polisi, pelaku berpura-pura datang ke rumah korban, memberitahu tetangga bahwa korban meninggal di rumahnya. Berdasarkan keterangan pelaku ini, pelaku melakukan perbuatannya karena merasa risih dan emosi ketika korban menagih hutang dan korban meminta putus karena antara korban dan pelaku ini memang memiliki hubungan asmara. Kini pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Sebelumnya, aparat Polresta Banyumas kembali melakukan olah TKP di rumah Meliani, seorang ibu rumah tangga yang ditemukan tewas dengan luka bekas cekikan di lehernya di Desa Kebukuro, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Korban hanya tinggal sendiri, sementara suaminya berada di Brunei dan anaknya berada di Bogor. Dari hasil pemeriksaan medis terhadap jasad korban, terdapat luka memar di lutut kiri, sedangkan pada leher terdapat luka bekas jeratan dan mulut korban mengeluarkan darah dan busa. Luka lain juga terdapat di betis kanan dan betis kiri, yaitu berupa bekas cakaran. Korban yang sudah diautopsi langsung disemayamkan di tempat persemayaman setempat. Keluarga yang hadir tak kuasa menahan tangis. Kedapatan bersama istri orang dalam kamar indekosnya, seorang pemuda di Bangkalan, Jawa Timur dibunuh suami dari wanita yang menemaninya. Pelaku mengaku terbakar cemburu dan menuduh korban adalah selingkuhan istri sirinya. Pria ini ditangkap lantaran membunuh seorang pemuda di salah satu kamar kos di Tonjung, Kecamatan Burne, Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku berusia 23 tahun ini sebelumnya mendapati istrinya berada dalam kamar kos korban. Pelaku yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi dan menganiaya korban dengan senjata tajam hingga tewas, lalu kabur dengan mengajak istrinya. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 1 senjata tajam yang digunakan pelaku menganiaya korban. Kepada polisi, pelaku mengaku cemburu dan menuduh korban berselingkuh dengan istri sirinya. Melihat di Facebooknya itu, dia sering berkomunikasi sama dia. Maksudnya, si perempuan itu, apa hubunganmu sama yang perempuan itu? Oh, dia kan istri saya, Pak. Iya, Pak. Pelaku IG dengan WS itu statusnya suami istri siri, jadi tidak dilengkapi dengan buku nikah. Motif pembunuhannya? Motif pembunuhannya karena cemburu.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Bangkalan. Dirinya dijerat dengan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, warga Jalan RA Kartini Kraton, Bangkalan gempar mendapati FC tewas bersimpah darah di depan kamar kosnya. Warga mengetahui terjadi keributan dan perkelahian di kamar korban karena ada wanita yang digerebek suaminya. Bercak darah korban yang dianiaya dengan senjata tajam terdapat di kamar hingga di teras kos. Masih dari Bangkalan, pemirsa, seorang pria selingkuhan merencanakan pembunuhan terhadap suami sah wanita selingkuhannya. Pelaku menembak korban dengan senjata api untuk menutupi cinta terlarang. S bersama dua rekannya D dan F hanya bisa pasrah saat digelandang petugas ke halaman Mapolres Bangkalan, Jawa Timur. Ketiganya terlibat upaya pembunuhan berencana terhadap ES, warga Duku Pakis. Warga Duku Pakis, Surabaya menggunakan senjata api. Diketahui korban maupun para pelaku merupakan teknisi jaringan internet di wilayah Bangkalan Selatan. Pelaku S nekat merencanakan pembunuhan pada korban ES lantaran mengaku pernah diancam oleh korban. Setelah hubungan asmara pelaku dengan istri korban diketahui, pelaku S lalu mengajak rekannya D dan F untuk turut serta merencanakan pembunuhan, termasuk menentukan lokasi yang tepat untuk menghabisi nyawa korban. Saat peristiwa terjadi, korban yang tengah sibuk memperbaiki kerusakan jaringan internet seorang pelanggan dibuntuti oleh para pelaku. Dirasa situasi aman, pelaku menembak korban menggunakan senjata api jenis revolver. Korban tersungkur dengan 2 peluru mengenai lengan kiri dan menyerempet tipis di kepalanya. Menyangka korban telah tewas, pelaku meninggalkan lokasi kejadian. Beruntung korban selamat dan hanya mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya. Korban kemudian melaporkan kejadian yang menimpanya ke Polsek setempat. Korban langsung dievakuasi ke rumah sakit di Surabaya guna penanganan medis. Motif sementara yaitu karena tersangka sakit hati atau diketahui telah berhubungan dengan istri daripada korban. Jadi ada hubungan asmara sehingga si tersangka melakukan penindakan yaitu penembakan ini. Pihak kepolisian masih mendalami kasus guna mencari tahu adanya keterlibatan pihak lain, termasuk menyelidiki kepemilikan senjata api yang digunakan saat beraksi. Sementara itu, seorang suami di Kubu Raya, Kalimantan Barat menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi selingkuhan istrinya. Sang eksekutor dibayar 30 juta rupiah guna memuluskan aksinya untuk mengelabui kematian korban direkayasa seperti kecelakaan lalu lintas. Anggota Satreskrim Polres Kubu Raya menangkap Marudin, otak pembunuhan terhadap pria selingkuhan istrinya. Penangkapan Marudin dilakukan di rumahnya tanpa perlawanan. Namun karena Marudin terus mengelak, polisi membawa terduga kasus pembunuhan ini ke Mapolres Kubu Raya untuk diinterogasi lebih lanjut. Marudin berurusan dengan hukum setelah polisi menangkap 4 orang eksekutor yang disewa Marudin untuk membunuh selingkuhan istrinya. Dari 4 eksekutor, 1 diantaranya residivis kasus pembunuhan yang sudah 3 kali keluar masuk penjara. Pembunuhan menggunakan jasa pembunuh bayaran ini berawal ketika Marudin curhat tentang perselingkuhan sang istri kepada adik kandungnya. Mendengar keluhan Marudin, sang adik menyarankan membunuh selingkuhan. Pelaku lalu menyewa 4 orang eksekutor dengan bayaran 30 juta rupiah. Mereka merencanakan membunuh korban dalam beberapa kali pertemuan. Setelah bertemu korban di jalan, keempat eksekutor menggiring korban ke tempat sepi. Mereka lalu membunuh korban dengan senjata tajam. Untuk mengelabui petugas, para pelaku merekayasa kematian korban seperti kecelakaan lalu lintas. Polisi pun menjerat para pelaku dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman kurungan seumur hidup. Nah, berjalannya waktu, dia menyampaikan ini kepada adiknya, inisial H yang sekarang masih DPO. Namun sudah kita ketahui keberadaannya. Nah, ini yang luar biasa, menyewa pembunuhan bayaran
Dan dari proses sampai tanggal 29 pembunuhan ini, itu adalah beberapa proses. Mulai mereka rapatkan, mereka tentukan lokasi, mereka sebarkan foto, sampai pada hari H. Sebelumnya, seorang pemuda bernama Holil ditemukan tewas di pinggir jalan di Desa Mega Timur, Kecamatan Ambawang, Kuburaya, Kalimantan Barat. Korban tewas dengan sejumlah luka di tubuh akibat dianiaya dengan senjata tajam. Dalam waktu 2 pekan, polisi membongkar kasus pembunuhan berencana yang dipicu perselingkuhan istri pelaku. Sementara di Demak, Jawa Tengah, pemirsa, seorang pria merencanakan membunuh kekasihnya saat tahu wanita yang dicintainya hamil 6 bulan. Pelaku marah karena merasa cintanya ternodai. Pasalnya, keduanya baru menjalin asmara selama 4 bulan. Kamera pengawas di sebuah hotel di Kudus, Jawa Tengah ini merekam saat dua sejoli, Huda Rohman dan kekasihnya, tiba untuk menginap. Tragisnya, perempuan 19 tahun tersebut tidak tahu jika itu adalah malam terakhirnya. Keesokan harinya, jasad DA ditemukan di dekat Tangkul Sungai Wulan, Desa Mijen, Demak, Jawa Tengah. Polisi menemukan sejumlah luka dan jeratan di leher korban. Pembunuhan DA terjadi di dalam kamar hotel tempatnya bermalam bersama Huda Rohman. Pelaku telah merencanakan membunuh kekasihnya itu usai bercumbu karena tahu korban hamil 6 bulan. Pelaku marah karena merasa cintanya ternodai lantaran keduanya baru 4 bulan berpacaran. Saat korban masih terlelap, pelaku menjerat leher korban dan menganiayanya hingga tewas. Jasad korban kemudian dibuang pelaku ke Tanggul Sungai Wulan. Pelaku kemudian ditangkap di sebuah warung di kawasan Jalan Lingkar Pantura, Semarang, Demak. Berikut 1 unit mobil yang disewanya. Awalnya biar gak ada yang tahu, tapi terlanjur udah mau pacar itu loh, Pak. Takut ketahuan orang. Setelah pulang saya balik ke hotel, mengambil handphone yang ketinggalan dan saya jual ke counter gudang alas. Alasannya atau motifnya adalah karena pelaku ini cemburu karena pernah melihat pacarnya ini atau korban jalan bareng dengan laki-laki lain. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal pembunuhan berencana dengan masa hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Tak diberi uang, anak ancam bunuh ibu kandung. Lalu bagaimana sikap sang ibu? Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.